perhatikan kenapa kita kok tidak rajin baca Al-Quran. Di antaranya adalah karena kemampuan baca yang masih sulit. Kalau bacaannya sudah lancar, sudah enak, itu insya Allah untuk baca Al-Quran itu ada kenikmatan. Tapi kalau masih bacanya itu melihat Al-Quran aja pusing, gimana mau bisa rajin baca Al-Quran? Ya, maka ini menjadi satu PR buat kita. Ya, jadi ini adalah proses menuju kepada Al-Quran. Jadi yang Al-Quran dia orang yang rajin membaca Al-Quran, kemudian juga berusaha untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit. Ya, ini alhamdulillah sekarang juga dibuka lagi di Ustadz Adi Hidayat, ya, kelas baru untuk program menghafal 18 bulan 1,5 tahun. Ya, jadi kalau yang minat silakan mendaftar. Jadi selalu terbuka. Ya, saya juga termasuk murid. Beliau musyrifnya. Ya, beliau musyrifnya karena beliau kemarin ikut yang program 1 bulan, walaupun selesainya 1 bulan lebih banyak. Ya, 1 bulan hafal selesai setelah maksudnya. Ya. Jadi ini sebagai upaya untuk bagi kita untuk kemudian memperbaiki maksud dengan Al-Quran. Kemudian juga jangan lupa Al-Quran juga bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi juga ditadaburi, difahami maknanya, yang kemudian kita perlu mempraktekkan apa isinya. Saudara sekalian, Al-Quran itu Allah turunkan adalah sebagaimana tujuannya Allah menurunkan kitab-kitab samawi yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 Allah mengatakan apa? Qul nahbitu minha jami'a. Maka kami katakan, keluarlah engkau wahai Adam dan Hawa dari surga ini turun ke bumi. Ya. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Sesungguhnya aku akan datang kepada kalian yang namanya huda atau petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, maka dia tidak akan fala khaufun, tidak akan diliputi dalam diri itu rasa takut, wala hum yahzanun, dan dia juga tidak akan bersedih hati. Yang mana kalimat ini adalah juga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah dalam iman. Ingat ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kata Allah Subhanahu orang-orang yang mengatakan kami beriman lalu istiqomah dalam imannya, maka nanti menjelang ajalnya malaikat akan datang kepadanya untuk mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan Anda takut dengan apa yang akan Anda hadapi di alam kubur dan alam akhirat. Kenapa? Karena Anda orang beriman. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Kenapa? Dengan apa yang Anda tinggalkan. Anda meninggalkan istri, meninggalkan anak, nggak usah khawatir. Anda dan istri akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan insya Allah sudah banyak ikhwan yang lain yang siap untuk daftar jadi suami mantan istri itu. Ini ditambahkan saja. Ya. Jadi bisa jadi begitu cara Allah menjaga, bisa jadi Allah menjaga dengan tanpa nikah lagi, tapi dia istiqomah dalam imannya. Ya, jamaah sekalian, ini adalah satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengikuti petunjuk Allah, maka kita akan dihilangkan dari dalam diri kita rasa takut dan kekhawatiran. Dimana ini harus nikmat yang luar biasa. Ya, mana ada hidup itu enak kalau kita dalam kondisi takut dan khawatir. Ya, maka jamaah sekalian, ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Budiono bahwa orang-orang yang atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, ya,
Karena Al-Quran juga ternyata disebut oleh Allah dalam Al-Quran juga sebagai hudan, ya, termasuk Injil, Taurat, Zabur juga hudan disebutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan Al-Quran, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini maknanya bahwa fungsi Al-Quran sebagaimana fungsi kitab-kitab samawi yang lain sebagai petunjuk hidup. Hanya bedanya kalau kitab-kitab yang lain itu diturunkan oleh Allah hanya sifatnya lokal, karena Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya adalah lokal untuk komunitas tertentu. Ya, makanya sebenarnya tidak tepat kalau agama Kristen disebarkan di Indonesia. Kenapa? Karena Nabi saat itu untuk Bani Israel. Bani Israel terjadi di Palestina dan tersebar sebagian di bumi-bumi yang lain, di negara-negara yang lain. Tapi secara umum sekarang terkumpul di Palestina, di Israel. Ya, agama Yahudi juga begitu. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Ya, nah berbeda dengan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus beliau adalah untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Sehingga jemaah sekalian, Al-Quran ketika dibawa ke negeri manapun, ya, kemudian di waktu kapanpun itu akan senantiasa cocok dan bisa diterapkan. Ya, nyatanya seluruh umat Islam hari ini itu dari semua kalangan itu ada, ya, termasuk dari negara komunis yang besar sekali, negara Cina. Mungkin aku juga susah bayangkan, memang negara Cina bisa bahasa Quran, jangan bayangkan. Ya, saya pernah hadir di Multaqoduat, ya, pertemuan dari Asia Tenggara yang pertama kali di Subang. Itu qadarullah ada utusan dari Cina 2 orang, tapi jodohnya dokter Madinah. Bahasa Qurannya jangan diragukan, ya. Jadi Al-Quran, alhamdulillah Allah menurunkan dengan bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu semua bangsa itu bisa mempelajarinya, ya. Walaupun ya memang tiap-tiap daerah ini ada kesulitan masing-masing. Hatta orang Bali pun yang asli Bali itu pun bisa melakukan dengan fasih. Dan kita mengenal orang Bali kan susah untuk huruf ta dan to. Biasanya ta, to kan begitu. Tapi praktiknya setelah belajar dengan sungguh-sungguh ya bisa. Ya, kenapa? Karena Allah menjanjikan apa? Dalam firman-Nya, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Allah sebutkan fakta di Al-Quran. Ya, yang mana saya mendengarkan penjelasan Ustaz Rizal itu kalimat yasarna itu maknanya tidak sama dengan sahalna. Bahasa Arab sahal kan artinya apa? Mudah, sahlun. Ya, yusrun juga mudah. Ya, nah kalau sahlun itu mudah itu adalah relatif sifatnya. Tapi kalau yusrun mudah untuk semua kalangan. Yang penting ada usaha untuk belajar. Ya, jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang kamu mengatakan belajar Al-Quran susah, ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya, belum ketemu selahnya, belum ketemu guru yang cocok. Nah, itu persoalannya. Nah, maka jangan sekalian, Al-Quran sebagai hudan, ya, maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu untuk menyampaikan wahyu, diantaranya adalah wahyu Al-Quran. Maka beliau menjadi pemimpin para malaikat. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kalau dalam surat Al-Fajr disebut gimana? Jadi para malaikat disebutkan, tapi malaikat Jibril disebutkan tersendiri. Saya lupa itu.
Ya, kemudian nabi, ya, atau rasul, ya. Al-Quran turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun menjadi nabi dan rasul yang paling utama, walaupun beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Kalau beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul yang nanti akan masuk ke dalam surga pertama kali. Ya, jangan percaya sama tafsir Al-Misbah yang mengatakan Nabi Muhammad belum ada jaminan masuk surga. Ya, kemudian generasi para sahabat yang mereka langsung mendapatkan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak jarang mereka menjadi pelaku, bahkan ada sebagian nama sahabat yang masuk dalam Al-Quran, ya, menjadi penyebab turunnya Al-Quran, maka mereka pun menjadi generasi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para sahabat, ahli tafsir menjelaskan ayat ini berkaitan dengan para sahabat. Kuntum khaira ummatin. Walaupun kemudian ayat ini juga berlaku bagi generasi berikutnya. Seperti generasi kita hari ini, umat Islam adalah kuntum khairu ummatin dibandingkan dengan umat yang lain. Tapi memang ada syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau itu ditinggalkan, maka sifat kuntum khairu ummat juga akan hilang. Ya. Ini kemudian bulan yang diturunkan dalam Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Termasuk malam harinya, itu malam Lailatul Qadar, juga menjadi malam yang terbaik. Ya. Hari yang diturunkan hari apa? Hari Jumat. Maka hari Jumat jadi hari yang terbaik dari hari yang ada, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Maka jemaah sekalian, manusia yang mereka kemudian banyak interaksi dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya sebanyak-banyaknya, atau menghafalkannya, atau mentadaburinya, mempelajari isi, mempraktekannya, maka insya Allah dia akan menjadi manusia yang terbaik. Nah, jemaah sekalian, belum ketemu kalau saya, ada orang yang diinteraksinya dengan Al-Quran kok kemudian menjadi orang yang hina. Ada seorang ulama besar namanya Athaq bin Abi Rabah. Ini orang dari kalangan kulit hitam. Ya. Kemudian secara penampilan kalau datang ke sini saya yakin anda nggak akan menyangka. Ya, bahasa kita tidak mitayani. Ya. Pakaiannya juga lusuh karena dari kalangan miskin. Tapi jamaah sekalian, sementara di saat yang sama, di generasi yang sama, ada yang namanya sama, namanya ulama juga, Athaq Al-Khurasani. Ya, ulama Athaq tapi berasal dari Khurasan, maka disebut Al-Khurasani. Kalau ini ulama yang satu ini, dia kaya raya. Bahkan kalau dia melakukan perjalanan, naiknya naik kereta kuda maksudnya. Itu kendaraan yang paling mewah pada zaman itu. Tetapi jamaah sekalian, ketika qadarullah dua-duanya ya, itu datang ke istana menemui sang khalifah, ya, maka begitu Athaq Al-Khurasani melihat Athaq bin Abi Rabah sedang menaiki keledainya, jadi punya kendaraannya keledai, itu langsung turun dari kereta kudanya, kemudian berjalan mengiringi Athaq bin Abi Rabah. Ya, sehingga anaknya heran, baru kali ini bapak saya menghormati orang sedemikian rupa. Sampai kemudian teman sekalian, ketika masuk ke istana, ya, ke istana khalifah ini, kemudian Athaq bin Abi Rabah itu langsung disebut oleh sang khalifah, Anda tempatnya di sini di samping saya. Sementara Athaq Al-Khurasani tidak di sana. Maksudnya ya tidak sebagaimana menyebutnya Athaq bin Abi Rabah. Padahal teman sekalian, Athaq bin Abi Rabah sekali lagi dari kalangan miskin, tetapi ilmunya luar biasa. Beliau diangkat sebagai mufti, sebagai ahli fatwa di zaman itu.
ya, dan orangnya berani luar biasa. Kenapa seperti itu dimuliakan? Karena Al-Quran. Jadi beliau banyak ilmunya, ilmu tentang Al-Quran. Ya, dan masih banyak lagi orang-orang yang mereka gara-gara Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, Allah memuliakan Ahlul Quran bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Ya mungkin kalau apabila agak jauh zamannya dengan kita, ya. Sekarang antum melihat dari sekitar kita, banyak orang yang gara-gara Al-Quran dimuliakan. Kalau antum pernah menyaksikan acara tahfidz Indonesia, ya, tahfidz Indonesia, kita mulai dari Musa, usia 5,5 tahun, waktu itu baru hafal 25 juz atau 27 juz dari Bangka Belitung, menjadi juara 1, kalau berapa saya lupa, tapi kemudian mendapatkan hadiah haji untuk dirinya, untuk bapak ibunya, untuk guru, untuk neneknya, untuk keluarganya. Setelah itu kemudian ikut di Timur Tengah juga juara 3, tetapi peserta yang lainnya dewasa semuanya. Yang paling kecil adalah Musa. Jadi dimulai oleh Rasulullah. Belum muncul lagi yang namanya Ahmad dan siapa namanya? Kamil, anak yatim yang dipungut di jalanan. Ustaz Muntakin namanya, ya, itu ngambil 2 anak ini di jalanan, ya, yang dua-duanya anak yatim, ya, kemudian dibawa ke pesantrennya, diasuh, kemudian ternyata punya potensi yang luar biasa, hafal Al-Quran. Kalau yang Kamil itu cuma 6 atau 8 bulan selesai, ya, kemudian untuk yang Ahmad itu sekitar 10 bulan. Ya, hafal selesai. Setelah itu dikasih tugas apa? Menghatamkan setiap hari. Itu selama 1 bulan. Makanya kalau kemudian sekarang mereka menguasai betul itu, tidak usah heran. Nah, jamaah sekalian, apa yang Allah muliakan kepada 2 orang ini? Kemalaman dihormati. Kenapa? Karena Al-Quran. Ya, bahkan beliau dikatakan sebagai komputernya Al-Quran. Hafal seluruh ayatnya, letak-letaknya, ayat-ayatnya, bahkan kalau suruh mundur pun juga hafal. Jadi kemampuan yang sangat jarang, termasuk di luar pun sangat jarang. Jadi dua-duanya ini kalau suruh misalnya mundur 11 halaman, baca ayat yang paling kanan atas, itu langsung bisa. Walaupun kadang ada jedanya, ya, yang namanya manusia, ya, tapi luar biasa. Dan itu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus yakin bahwa dengan Al-Quran, dengan memperbaiki interaksi dengan Al-Quran, maka insya Allah akan memuliakan kita. Ya, kita awali sebelum nanti menghafal tentu dengan memperbaiki bacaan dulu. Sebab orang yang hafal Al-Quran bacanya belum standar, nanti kalau ketemu dengan orang yang sudah standar, suruh mulai dari awal. Dan memperbaiki hafalan yang salah itu lebih sulit daripada menghafal dari nol, ya. Lebih sulit. Ya, maka sekali lagi kita awali dengan memperbaiki bacaan, ya. Nah, alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada saya dan Pak Budi dan 2 ustadz lainnya dari Rumah Qur'an Aisyah ini diberikan kesempatan untuk bisa mulazamah sampai hari ini, ya, kepada Syekh Abdul Qawi dari Yaman, yang beliau ngajar di Wadi Mubarak, kemudian di sana pun menjadi orang nomor 1 lah, ya. Jadi kalau yang ngasih sana ya beliau, walaupun ada saya yang lain, ya. Jadi alhamdulillah yang tadinya sempat 2 pekan sekali, sekarang mulai sepekan sekali lagi. Jadi setiap pekan kita ke sana untuk belajar, ya. Hanya kemarin memang saya sempat kaget melihat brosurnya, ya, judulnya tinggi banget, tahsin bersanad, ya. Saya dan Pak Budi belum bersanad, tapi kita belajar kepada orang yang bersanad. Yang mudah-mudahan nanti kalau semakin banyak pesertanya, kita bisa mengundang beliau Ustaz Abdul Qawi untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Jadi harapannya sih nanti kalau di sini ya mungkin bisa ngiru dengan di Bunda Aisyah, ya. Jadi setiap kali angkatan itu ada namanya kuliah perdana. Yang tadi bukan yang baru saja, itu yang lama juga, ya, untuk ngecas, ya. Jadi nanti insya Allah kalau ingin mengundang, ya, kita bisa memfasilitasi. Dan jamaah sekalian,
Saya juga tertarik dengan apa yang semalam disampaikan oleh Ustaz Ali Hidayat ya. Beliau semalam ada lewat Zoom ya. Jadi karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk hidup, maka konsekuensinya adalah ada pihak-pihak yang akan menghalangi. Dalam hal ini adalah setan-setan. Ya, maka saya yakin antum pernah bahkan mungkin sering merasakan kalau baca Al-Quran itu bisa berjam-jam, apalagi baca SMS, apalagi SMS bisnis bisa berjam-jam, ya banyak. Tapi bila suruh baca Al-Quran baru buka halaman pertama itu biasa datang ngantuk, ya, ya banyak, ya cepat ngantuk, ya makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda hendak baca Al-Quran adalah minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Karena orang nasi itu juga diganggu, digoda. Jangankan yang kita cuma baca, di pondok tahfidz pun ada santri-santri yang kadang kerasukan setan. Oh iya. Ya, karena kondisi orang yang menghafal Al-Quran juga tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang tidak stabil, ada yang stres. Ya, maka dalam kondisi seperti itu akhirnya setan bisa masuk. Ya, maka dari sekalian kita harus berusaha untuk bagaimana semakin baik interaksinya. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, apa itu Al-Quran, perlu kita sampaikan ya, bahwa Al-Quran ini kalau di dalam kamus Al-Ma'ani ya, disampaikan secara istilah adalah kalamullah al-mu'jiz, yaitu perkataan Allah yang merupakan mukjizat, al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wahyi, dengan cara diwahyukan, al-manqulu ilaina bit tawatur, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu kan bahasa hadis. Apa maksudnya mutawatir? Mutawatir itu adalah hadis atau apa yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh banyaknya sahabat, sehingga kecil sekali kemungkinan untuk adanya kedustaan. Ya, jadi yang menyampaikan bukan hanya satu sahabat saja, tapi banyak. Ya, maka sampai derajat tawatur.